Apa yang kira-kira kalian lakukan apabila saat sedang menikmati hari, tiba-tiba kalian mendapatkan informasi mengenai adanya asteroid sebesar kota Texas yang akan menghantam bumi kurang dari 18 hari? Daya ledak asteroid tersebut juga tidak main-main. Prediksi jatuhnya asteroid tersebut diberitakan sebagai akhir dari dunia. Cerita di atas merupakan plot inti dari film Armageddon. Penasaran bagaimana upaya makhluk bumi untuk menghindari bencana pemusnah massal tersebut? Berikut adalah alur cerita dari film Armageddon. The end of mankind. Pesawat ulang-alik Atlantis sedang dalam tugasnya untuk memantau angkasa. Semua baik-baik saja sampai akhirnya pecahan asteroid menghancurkan pesawat tersebut dan membunuh semua kru. Para ilmuwan NASA lantas langsung meneliti apa yang sebenarnya terjadi dan mendapatkan jawaban bahwa asteroid yang menghancurkan pesawat ulang-alik Atlantis adalah serpihan dari sebuah asteroid super raksasa yang berukuran Texas yang sedang menuju bumi. Texas, Mr. President. We have 18 days before it hits Earth. 18 hari lagi asteroid itu akan menghantam bumi dan menghancurkan semua kehidupan planet. Ini membuat salah satu petinggi NASA dan Truman langsung menyusun tim guna membuat rencana misi penyelamatan bumi. Dirinya dan tim NASA segera mencari tim pengebor terbaik untuk pergi ke asteroid tersebut, menaruh bom nuklir di kawah bor dan meledakkannya supaya asteroid pecah dan terbagi dua dan tidak akan menghujani bumi. Seleksi dadakan pun dimulai hingga Truman mendapatkan sekelompok pengebor yang cocok untuk tugas tersebut, yaitu Harry Stamper. Ia merupakan pengebor ulung atas kilang minyak swasta yang sudah dijalani oleh 3 generasi keluarga Harry bernama Stamper Oil. Begitu mendengar tugas mulia tersebut, Harry lantas mengiyakan dengan syarat ia membawa tim terbaiknya juga. Tim Harry terdiri dari Chick, sahabat dan tangan kanannya Bear, Max, AJ Frost yang telah berkencan dengan putri Harry, yaitu Grace, Rockhound, si ahli geologi, Oscar. Setelah kesepakatan itu, mereka akhirnya dilatih selama 12 hari penuh oleh tim NASA. Tim NASA itu terdiri dari astronot profesional super skeptis bernama Willie Sharp. Mereka semua nantinya akan dibagi atas 2 pesawat ulang-alik, yaitu Freedom dan Independence. Semua anggota tim Harry awalnya maju mundur, namun akhirnya semua ikut dengan syarat yang konyol, namun NASA tidak memiliki pilihan lain. Oscar here has got some outstanding parking tickets and wants them wiped off his... Pelatihan dimulai sangat intens dan keras, membuat semua orang jadi cepat emosi. Khususnya Harry yang masih kesal mengetahui anaknya berkencan dengan AJ yang sangat ia tidak percayai. Di satu pekan, akhirnya Harry dan timnya mulai terbiasa dengan pelatihan bersama dengan para tim NASA. Sampai akhirnya hari ke-12 tiba dan mereka akan segera berangkat menuju asteroid yang akan mereka hancurkan. Namun sebelumnya, semua diizinkan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang atau melakukan apapun yang mereka inginkan. AJ dengan segera bertemu dengan Grace dan melamarnya. Itu membuat Grace sangat bahagia. Grace juga bertemu dengan Harry sehari sebelum hari keberangkatan. Grace meminta ayahnya itu berjanji untuk kembali. Grace menarik semua ucapannya terhadap Harry mengenai hal buruk selama ia hidup bersamanya. Grace lantas memeluk Harry sambil terisak. Akhirnya kedua pesawat ulang-alik pun lepas landas. Seluruh prosesnya berjalan dengan sempurna.
Kedua pesawat itu akan berlabuh sebentar di stasiun luar angkasa Rusia Mir untuk mengisi bahan bakar guna menuju asteroid yang akan mereka hancurkan. Celaka, kejadian tidak terduga terjadi. Selama pengisian bahan bakar, percikan menyulut bahan bakar dari saluran bahan bakar yang bocor yang menyebabkan kebakaran. Beruntung, EJ dan kosmonot Rusia Lev Andropov hampir terbunuh, tetapi berhasil naik ke Independence sebelum stasiun luar angkasa hancur. Namun masalah tak sampai di situ saja. Saat mendekati lokasi pendaratan mereka di asteroid, lambung Independence rusak parah dan pesawat ulang-alik jatuh. God, this is it. Menewaskan semua penumpang kecuali Lev, Bear, dan EJ. Para penyintas lantas langsung mengambil keputusan untuk mencari kru Freedom yang mendarat 26 mil jauhnya menggunakan kendaraan Armadillo. Show you how we do things where I come from. Mereka datang tepat saat semua kru Freedom sedang kalut. Bahkan Kapten Sharp mengatakan bahwa Harry dan timnya merupakan kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh NASA. You and your men are the biggest mistake in the history of NASA. Pertengkaran hebat terjadi. Don't. You could set it off. Start again. It might have been a warning. All right. What did we miss? Namun begitu Armadillo EJ datang, semua kembali bersemangat untuk mengebor asteroid. How deep are we? 770. Launch, we don't have enough time. Whoa, it's gonna blow. You can tell we lost mags. 99. Breakthrough. 800. 802. Harry. EJ berhasil mengebor lubang ke kedalaman yang dibutuhkan. Tetapi badai batu merusak detonator jarak jauh. You feel that? Harry, you gotta give me that hole. The bomb is almost ready. Oh my God. Is there a problem, Colonel? The timer, the remote, the whole thing's dead. The remote detonator on the bomb has been damaged. Means that somebody's gonna have to stay behind. Memaksa seseorang harus tinggal di belakang untuk meledakkan bom secara manual. Setelah menarik sedotan secara acak, tanggung jawab jatuh pada EJ. Oh man, now he gets to do it saving the world. Namun, begitu akan melaksanakan tugas, Harry menarik EJ kembali mengatakan tanggung jawabnya adalah menjaga Grace, yaitu putrinya. EJ berteriak histeris, apalagi saat Harry mengatakan ia selalu menganggap EJ sebagai anaknya. Harry akhirnya pergi mengemban tugas penting itu. This was a real good idea. Ia menggunakan Armadillo untuk kembali mencapai hulu ledak. Namun sebelumnya Harry menghubungi putrinya untuk perpisahan dan memberi Grace restunya untuk menikahi EJ, dan Grace mengatakan dia bangga menjadi putrinya. So much, Daddy. I'm so proud of you. I want you to take care of AJ. I'll look in on you from time to time, okay, honey? I love you, Grace. Setelah itu, Harry meledakkan bom yang menyelamatkan planet ini. We win, Gracie. Press it.
NASA dan dunia bersukacita. The two halves are gonna miss us by 400 miles, and most of the small particles have been vaporized. You, Harry. You the man. Para astronot mendarat kembali di bumi dengan selamat. AJ dan Grace bersatu kembali dan Chick berdamai dengan mantan istrinya dan anak laki-lakinya yang terasing. Harry dan timnya diceritakan tidak kenal takut, meski awalnya mereka banyak menimbang keputusan yang mungkin akan jadi keputusan terakhir mereka. Namun mereka sama sekali tidak mundur demi keselamatan bumi, khususnya keselamatan orang-orang yang mereka sayang. Film pun tamat. Seluruh plot dalam film ini tidak ada yang fail, semua pas, namun dari scene yang berjalan selama film berlangsung, ada beberapa adegan yang benar-benar menguras perasaan, terharu, sedih campur jadi satu. Adegan menyentuh itu tayang saat Grace bertemu dengan ayahnya yang akan berangkat menuju asteroid. Ia meminta Harry untuk kembali dan mengakui semua kesalahannya selama ini dan mengatakan bahwa Harry adalah ayah yang baik. Lantas disusul saat Harry berpamitan dan meminta maaf pada Grace karena ia tidak bisa kembali ke bumi, namun akan tetap ada bersamanya dimanapun. Harry juga mengatakan pada Grace untuk menitipkan salam perpisahannya pada Chick, teman dekatnya, dan AJ. Adegan selanjutnya adalah ketika Harry akhirnya menekan tombol bom nuklir. Saat ia akan meninggal, flashback kehidupannya muncul. Jika kalian suka, silakan like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini, dan komen juga film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Sekian dan sampai bertemu di video selanjutnya.